Untung, apa yang Pak Untung lihat nih, apalagi berhubungan mungkin dengan kerjaan Pak Untung nih di bidang mungkin di dunia website www.rumah123.com. Nah, apa nih koneksinya ya? Mungkin Pak Untung bisa share. Oke, secara general sebenarnya saya gini, saya mau ngeliatnya dulu bahwa anak-anak muda sekarang secara ide cukup bagus loh. Jadi Idenya dahsyat ya, idenya bagus ya. Banyak ide-ide yang cukup menarik, biarpun secara bisnis belum tentu jalan ya, tapi paling enggak kita harus tetap hargailah bahwa mereka mau mulai untuk mikirin sesuatu yang good. Itu satu. Cuma yang mungkin kita perlu perbaiki ya, ini sih sebenarnya bukan di level kita lagi nih, harus pemerintah juga mudah-mudahan sih dengar dan ikut campur ya. Lebih ke culture ya. So satu itu orang Indonesia kan, kita secara pendidikan ini kan culture-nya adalah culture pendidikan kita mencetak orang-orang yang takut salah. Takut salah. Bayangin dari kita kecil. Dari kita kecil setiap di sekolah itu selalu ditanya sesuatu, awalnya kita berani jawab. Awalnya takut dulu, terus mulai berani, ketika mulai benar, terus habis itu takut lagi. Karena apa? Begitu ditanya dia jawab, guru di Indonesia itu bisa bilang salah. Nah, saya waktu kuliah di Liverpool, dan saya yakin juga ada beberapa kampus di Indonesia yang juga udah mulai ngadopsi culture itu ya. Selama saya 1,5-2 tahun di Liverpool itu, nggak pernah sekalipun ada satu dosen yang bilang salah. Jadi apapun jawabannya, ketika dia mau nunjukin bahwa saya salah, itu tidak dengan salah, bukan ngomong begitu, tapi dia tanya, terus kalau begitu bukannya nanti jadi begini, terus kalau begini aja gimana? So dia pendidikan culture sana, bukannya kita mau sok ke barat-baratan ya, tapi culture pendidikan barat ya kita harus akui, mereka unggul dalam hal mereka memberi kesempatan setiap orang waktu belajar untuk menemukan kesalahannya sendiri. Jadi tidak dijudge, sehingga orang nggak takut salah. Gitu, itu satu. Terus kedua, ada banyak hal yang kita nggak belajar dari sekolah. Misalnya contohnya ngatur uang deh. Kita cuma diajarin cara cari uang, tapi cara ngatur uangnya nggak pernah diajarin di sekolah. Ada nggak cara ngatur uang? Nggak pernah ada. Mata kuliah atau mata pelajaran financial planning itu nggak ada. Akhirnya ya, kalau dalam konteksnya di bisnis saya di Rumah 123 bisnis properti, kita sedih sekali karena lihat kemarin kita baru aja survei ya. Hasilnya hanya sekitar 32% dari orang yang sampai umur 35 tahun yang punya rumah. 35 tahun loh. 35 tahun itu kan kurang lebih kerja udah lebih dari 10 tahun. Iya, mungkin sih 12. Iya. Itu dia, itu cuma 32%. Nah, terus kita cari tahu kenapa sih? Ternyata ketika orang baru kerja, yang pertama dikejar apa? Gaya hidup dulu. Mereka ngopi di kita tahulah ya, brand itu ya. Brand itu kita ngopi di kafe-kafe yang ya sekali ngopi paling nggak habis 50.000, dan itu bisa setiap hari. Terus habis itu ya belum cemilannya, kan sekarang kita digoda banget ya, so banyak yang konsumtif sekali. Artinya bukan berarti kita nggak boleh beli itu, cuma kalau sampai setiap hari ya sayang banget. Tuh satu. Terus kedua, larinya ke gadget dulu. Terus abis itu gaya hidup lagi, masuknya ke mobil dulu. So padahal semua itu barang-barang yang satu harga ya, kalau makanan konsumsi ya cemilan, kopi segala macam udah pasti langsung habis di tempat. Iya, betul. Kalau gadget, mobil itu selalu harganya turun. Depresiasi tinggi ya. Yes, betul. Rumah itu satu-satunya yang harganya nggak pernah turun di Indonesia. Untungnya sampai sekarang nggak pernah turun, ya kan selalu naik terus. Yang ada seburuk-buruknya cuma melambat aja naiknya, tapi turun masih belum pernah. Nah, tapi terus habis itu selanjutnya kita tanya lagi ke anak muda itu, kenapa sih kamu nggak beli rumah? Jawaban yang paling banyak keluar adalah belum mampu. Nanti deh, tunggu mapan. Terus kita cari tahu apa benar belum mampu gitu. Ada orang gaji 8 juta, 10 juta itu udah bisa nyicil rumah loh. Ngomongnya belum mampu. Terus kita cari tahu, terus kita buka data bahwa datanya kenaikan gaji orang Indonesia rata-rata, ini kita ambil rata-rata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi rata-rata itu 10-15% per tahun. Sementara kenaikan harga properti setiap tahun paling kecil itu 25%. So setiap tahun kita defisit 10%. Jadi kalau hari ini nggak mampu, kapan mampunya gitu? Nggak akan pernah mampu. Belum lagi inflasi. So jadi ya ini mungkin bukan ilmu yang tepat juga ya. Secara financial planning mungkin menyalahi. Tapi saya pertama kali beli rumah itu memaksakan diri. Dan saya ketemu banyak sekali orang yang beli rumah itu memaksakan diri. Umur berapa waktu itu? Saya beli rumah itu pertama kali saya beli apartemen tahun 2004, itu berarti umur saya 25 ya. 25 ya. 25. Itu beli gara-gara berantem sama bapak saya. Saya pengen punya kantor sendiri. Waktu itu saya coba usaha, terus habis itu rumah yang saya tempati punya orang tua. Saya bilang, "Pak, boleh nggak ini renovasi sedikit supaya saya punya ruangan buat kerja?" Terus dia bilang, boleh coba hitung gitu kan. Terus ya udah kita hitung deh.
Nih Pak, renovasinya segini, habisnya berapa? 25 juta. Saya yang bayar kok, bukan Bapak. Terus dia bilang, ngapain sayang, cari uang susah, kamu buang-buang begitu aja. Udah pakai aja apa adanya. Nah saya ngambek, jalan-jalan melihat, ini ada brosur apartemen baru diluncurin nih, gitu kan. Nah saya lihat-lihat, wah coba deh datengin, begitu datang lihat, harganya 300 juta. So kalau dihitung-hitung cicilannya itu 7,5 juta per bulan. Waduh, nggak mampu gitu. Karena kalau di KPR-in 7,5 juta artinya penghasilan saya harus 22,5 juta kalau 30% kan dari penghasilan. Padahal waktu itu gaji saya belum sampai segitu, biarpun ya udah lebih dari 7,5 ya. Terus akhirnya udah sempat udahlah nggak pernah bisa punya rumah. Sebulan kemudian ditelepon sama developer, dibilang bahwa Pak kita lagi ada promo nih. Promonya apa? Bapak nyicilnya ke kita langsung, nggak lewat bank. So nggak ada aturan 30%, terserah lah mau punya duit berapa, mau gajinya berapa, saya bisa langsung beli. Ya udah saya ambil, saya nekat. Jadi waktu itu jujur gaji saya waktu itu 10 juta. Jadi 75% dari cicilan gitu ya, 70% dari penghasilan. Kalau sama bank nggak bakal dikasih. Saya paksain nyicil 5 tahun, wah berdarah-darah mau nangis. Pernah beberapa kali sebulan 2 bulan nggak bisa bayar, pinjam IMF kan, istri mertua dan family. Pinjam sana tapi akhirnya selesai. Begitu punya, terus ya pelan-pelan punya uang lagi, rezeki lebih, kita upgrade. So memang kadang-kadang kita harus maksain dan nggak tahu ya kok ya kejadian aja kok gitu. Jadi ya kita lihat juga orang-orang yang sukses banyak juga yang nekat, yang terlalu banyak perhitungan malah kadang-kadang juga jadi nggak sukses juga nggak jadi gitu. Tapi yang penting ketika kita gagal juga jangan terus habis itu down terus udahlah nyerah terus di generalisir bahwa semua tuh nggak bisa jalan, nggak. So kita harus bangkit lagi. Bahkan propertinya makin naik terus ya waktu itu ya, beli 300 mungkin sekarang udah harganya pernah setelah beli apartemen yang 300 juta itu terus punya rezeki lagi, saya ambil rumah di Kelapa Gading, rumah tua sekali. Saya ingat banget tahun 2009 saya beli bulan Desember. Kelapa Gading waktu itu masih banjir terus. Dari 2002 sampai 2008 tuh banjir terus. Sampai 2009 terus Desember saya beli karena yang jual nih bahwa Bapak udah tua, dia bilang saya udah nggak sanggup lagi banjir, dan biasanya banjir Kelapa Gading itu bulan Februari. Jadi saya mau pindah ke apartemen, dia bilang ya udah 90 meter rumah tua yang buat saya sih udah nggak layak huni. Saya beli 475 juta. Tahun 2012, untungnya 2009 nggak banjir. 2009 Februari banjir, saya beli Desember. 2010 Februari tidak banjir. DKT udah jadi. 2011 nggak banjir. 2012 awal masih nggak banjir. 2012 bulan Mei saya ada kebutuhan keluarga, saya harus bantu keluarga, saya jual. So saya belinya 475 juta. 2009 dalam 2,5 tahun saya jual, lakunya 1,45 M. Wah. 300%. Itu dia. So kadang-kadang kalau kita fokus dan niatnya positif, pasti Tuhan kasih jalan. Amazing. Oke, buat Pak On gimana? Buat anak muda nih, apa yang berhubungan dengan kegiatan Pak On? Spesialis. Saya melihat bahwa generasi kita sekarang ini mengalami ada 3 hal yang terjadi sama generasi kita. Generasi kita, anak-anak muda ini berpegang pada prinsip adalah YOLO. YOLO, you only live once. Nah, sehingga buat anak-anak muda berpikir, kenapa kalau bisa senang kenapa enggak? Kalau bisa hangout kenapa enggak? Kalau bisa lakukan hal-hal yang gila dalam tanda kutip yang liar, kenapa enggak? Kan hidup cuma sekali, muda itu cuma sekali. Sehingga kalau ada kesempatan kenapa tidak? Itu sebabnya generasi kita berani mencoba banyak hal yang baru. Mereka tidak khawatir akan hal-hal yang baru, mereka tidak khawatir dengan sebuah perubahan, dengan hal-hal yang terkesan membahayakan. Mereka nggak takut akan hal seperti ini. Sebabnya kenapa tadi mereka nggak ngapain mereka harus untuk bersusah-susah dulu, karena mereka bisa menikmati hari ini dulu. Inilah prinsip-prinsip yang terjadi sama anak muda. Yang kedua adalah generasi kita adalah generasi yang FOMO. FOMO itu apa? Fear of missing out. Mereka takut kehilangan sesuatu yang tidak update. Mereka khawatir kalau mereka tuh tidak gaul, tidak yang terkini, kekinian. Jadi buat mereka itu kayaknya sesuatu kekinian adalah sesuatu banget gitu ya. Sebabnya fashion itu adalah kekinian. Lifestyle adalah kekinian, dan juga sekarang ini kan generasi selfie, ya. Sebabnya kenapa teknologi gadget itu disukai sama anak generasi muda, karena mereka berpikir kapan lagi nih, ya bisa selfie yang bagus itu saja, tentu saja perlu gadget yang bagus. Sebabnya generasi kita generasi yang social media minded. Nah, rata-rata mereka punya lebih dari 3-4 social media yang ada. Mereka sangat terkoneksi dengan internet, dan mereka tahu informasi mungkin lebih dari kita. Mereka tahu. Nah, bahkan mungkin hari ini kalau kita bicara, mungkin mereka sudah googling siapa nih Owen Sanjoto, siapa ini Ignatius Untung, siapa ini Rube Herman. Mereka bisa googling dan mereka bisa mencari siapa kita. Generasi seperti ini. Dan yang terakhir yang saya melihat bahwa generasi kita adalah generasi yang galau. Generasi yang galau, yang gampang terbawa perasaan baper. Ya. Itu sebabnya generasi kita generasi yang demikian, sehingga
kita perlu melatih mereka bahwa melihat bahwa hidup ini hidup adalah hidup yang punya tujuan. Kita perlu membimbing mereka bahwa dan mengarahkan generasi ini bahwa hidup ini bukan cuma sekedar dijalani, tapi hidup ini punya tujuan yang indah, dan kita bisa memaksimalkan potensi kita menjadi seorang yang berguna bagi bangsa kita. Dan juga kita bisa mengarahkan bahwa hidup ini jangan habiskan dengan sesuatu yang galau, bahwa kita bisa berkarya gitu loh. Betul. Dan masih banyak hal yang kita bisa berikan kontribusi untuk kehidupan ini. Wah, Gitu. amazing. Oke, nah mungkin satu pertanyaan terakhir nih buat narasumber. 2016, oke 2016 ya nggak lama lagi kan kita udah mau masuk nih 2016. Apa sih menurut Pak Untung dan Pak Un lihat 2016 ini? Apa nih peluang-peluangnya, mungkin apa yang dilihat di Indonesia ini? Gimana? Oke, so 2016 itu yang saya tahu MIE udah dibuka ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, so akan banyak. Sebenarnya ada plus dan minusnya. Plus ya minusnya dulu lah ya. Minusnya adalah persaingan tambah keras. Karena orang-orang dari negara-negara ASEAN bisa masuk ke Indonesia. So nggak bisa lagi kita leha-leha hidup santai gitu kan. Indonesia ini surganya pekerja, karena perusahaan susah sekali mau memecat karyawan. Alasannya nanti ada atas dasar ketidaksukaan, tapi malah jadi nggak kompetitif. Kalau di Singapura, di Malaysia, di negara-negara lain lah, kalau nggak perform bisa dipecat, dan itu dibolehkan sama pemerintah. Kalau di sini nggak bisa. Nah, ketika nanti banyak banyak tenaga kerja dari luar negeri masuk ke sini, persaingan akan jadi tambah keras. So, ya mudah-mudahan kadang-kadang kan kita gini, orang Indonesia tuh harus kena sakitnya dulu baru bisa berubah. Kalau belum kena batunya belum bisa. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi batunya gitu loh, biar kena batunya so kita bisa jadi lari lebih kencang. Itu satu. Terus kedua kalau lihat dari positifnya, ketika kolaborasinya terbuka antara ASEAN, pastinya juga banyak peluang baru muncul. Betul sekali. Jadi sekarang itu nggak bisa lagi kita sendiri, apa-apa sendiri. Perusahaan transportasi dengan yang terbesar di dunia, which is sekarang Uber, itu justru tidak punya satu mobil pun. Gitu. Gojek pun yang terbesar di Indonesia juga nggak punya satu motor pun. Jadi sekarang tuh semua udah kolaborasi. Saya punya platformnya, kamu punya kendaraannya, kamu punya apanya lagi, kita yuk kolaborasi, yuk sama-sama. Marketplace juga sama, kita lihatlah banyak marketplace yang juga jualannya begitu. Saya cuma punya platform, kamu yang punya barang, kamu yang punya customer, yuk kita kerjasama. So peluangnya terbuka tambah besar. Terus minggu lalu kita pernah baru ada acara tentang Indonesia Property Outlook dengan satu bank terbesar di Indonesia lah ya. Kita ngomongin tentang pasar properti ke depan dan juga tentang ekonomi. So sinyalnya cukup jelas, biarpun juga belum hijau banget, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa akan ada perbaikan. Dan kita itu relatively lebih kecil penurunannya secara pertumbuhan ekonomi dibanding negara-negara yang kita anggap lebih maju. So sebenarnya kita masih baik-baik aja. Kita punya market yang sangat besar, 258 juta orang. So bisnis apapun harusnya jalan. Jadi pilihannya balik lagi di kita. Kita mau ya tetap begini-begini aja, baru kena batunya nanti, atau memang mau udah ini kesempatannya udah ada, ekonominya udah jelas akan membaik. Tidak langsung tiba-tiba kita jadi negara yang kaya raya, ekonominya paling bagus, enggak ya. Dolar cuma 100 perak nggak mungkin juga gitu. Tapi semuanya bagus, dan ya tergantung kita mau ambil ini jadi kesempatan atau udahlah udah bagus kok, santai aja lah, atau kayak begitu. Jadi balik lagi ke sana sih. Thank you so much. Pak Un, gimana 2016? Saya melihat bahwa di mana ada krisis, di situ ada kesempatan. Dan kita hidup di era perubahan, di mana ada perubahan, di situlah dituntut orang-orang yang kreatif, yang berani mencoba. Dan saya melihat bahwa hari-hari ini adalah orang-orang yang muda lah yang berani mengambil risiko untuk ini. Jadi tentu saja masih banyak kesempatan, masih banyak harapan bagi orang-orang muda terus berkarya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk kita terus belajar untuk gigih, jangan mudah menyerah, jangan terbawa perasaan, tapi kita punya masa depan yang lebih baik. Wow, thank you so much Pak Untung dan juga Pak Owen Sanjuto yang udah hadir di acara Essential Indonesia. Semoga apa yang mereka share bisa bermanfaat buat kita, bangsa Indonesia, biar bisa bangkit dan bersinar. Demikian acara Essential Indonesia pada pagi hari ini. Terima kasih hati listener yang sudah gabung. Bagi hati listener yang mau ini bisa lihat cuplikannya di www.essentialindonesia.com. Sukses terus buat